Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi dimanapun berada, sore hari ini kembali Abi akan mengajak sahabat semua untuk berpetualang di udara ya. Sore hari ini walaupun agak sedikit mendung ya, dan mungkin kita tidak bisa lama-lama terbang, takut keburu hujan, akan keliling-keliling di daerah sini ya. Kita akan melihat ke sebelah depan sana, itu kan banyak pohon-pohon ya, dan semoga kita bisa menemukan sarang burung ya, terutama burung bubut yang saat ini menjadi incaran untuk kita dapatkan sarangnya. Kalau kita dapat, kita akan menyimpan dan mengawasinya ya dengan menggunakan kamera trap atau trail kamera, dimana Abi juga sudah menyediakan kameranya kalau ada ya. Jadi kita akan simpan, kalau ada kita kelihatan ya. Soalnya untuk sarang burung bubut itu kan cukup besar ya, dan biasanya tidak seperti sarang burung yang lainnya ya, dia akan melebar ke samping, atau juga bisa sarang burung yang lainnya. Baik teman-teman, dimanapun berada yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kita akan berpetualang di udara saat ini. Jadi berpetualang di udara ini lebih leluasa ya, walaupun memang resikonya tinggi, dan juga ya mungkin dalam segi modal juga cukup lumayan ya. Oke, kita keliling-keliling di sini. Di sini tuh banyak sekali pohon-pohon yang memang menjadi tempat kesukaan burung-burung ya, karena dekat dengan sawah gitu. Jadi ini daerah dikelilingi sawah-sawah ya di sekitarnya. Ada yang di sebelah atasnya, di bawahnya. Makanya burung-burung itu terutama musim kemarau ya, suka berkumpul di sebelah sini. Kita harus jeli ya melihat ke bawah yang warnanya kehitam-hitaman atau agak sedikit gelap, kita akan dekati. Walaupun ada sensor anti nabraknya ya, tetap saja kita deg-degan ya kalau terlalu dekat dengan pohon, takutnya nabrak, terutama bagian sampingnya ya. Karena untuk SJR CF22S ini hanya ada rem depan ya, bukan sensor anti nabrak sih. Kalau anti nabrak kan bisa menghindar, ini hanya berhenti mengerem ya gitu. Kayak di bawah tuh ada kolam, loh kan ini dikelilingi sawah. Masih kering ya teman-teman, masih kering dan belum digarap para petani, karena memang hujan baru beberapa kali turun ya, belum sempurna sesuai harapan. Sekarang juga udah mendung, tapi nggak tahu mau turun hujan atau tidak ya. Kayak itu jalan, nah jadi pesawahan. Nah ini pesawahan yang disebut sawah leganya, karena memang luas ya. Lega artinya luas, ke sana juga pesawahan ya. Jadi dikelilingi pesawahan. Kalau ini masih berair, makanya burung-burung itu suka berkumpul di daerah sini, terutama menjelang musim kemarau ya. Dan saat ini yang banyak kelihatan itu burung bubut, burung kareo ya, dan raja udang, tengkek udang itu suka ada di sini. Jadi kita akan mengawasi itu. Insya Allah kalau misalkan channelnya sudah berkembang ya, terus juga teman-teman sudah subscribe dan rajin nonton ya, terus kita bisa ada penghasilan yang cukup untuk bisa keluar daerah ya. Insya Allah kita juga akan ke luar daerah mencari burung, bukan mencari binatang lah intinya, bukan untuk dianiaya, bukan untuk dilenyapkan, apalagi kita tangkap ya. Jadi kita akan
mengabadikan. Bukan apa, tujuannya ya agar anak cucu kita yang hadir di belakang kita nanti bisa tetap menikmati dan melihat ya burung-burung yang mungkin kedepannya bisa langka. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang ketika Abi masih kecil, burung-burung yang saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi sebenarnya banyak. Salah satu contoh yang sekarang sudah bisa dibilang punah ya di daerah sini itu kayak burung anis ya. Gitu. Burung anis itu di sini sudah hampir tidak bisa ditemukan ya. Burung tekukur ya. Masih banyak di sini. Mungkin kedepannya juga nggak ada. Perkutut sudah langka sekali di sini ya. Dulu tuh banyak teman-teman perkutut. Tapi karena banyak ditangkap, karena harganya yang cukup menggiurkan mungkin untuk penyuka burung ya, akhirnya ya seperti sekarang ini. Karena memang manusia ya mungkin seperti itulah. Jadi tidak berpikir ke masa yang akan datang. Hanya mencari keuntungan sekilas ya. Ambil contoh lagi yang saat ini sangat terasa ya, yang sangat jauh berbeda dengan keadaan dulu ya, yaitu cepat mengeringnya air di sekitaran sini. Padahal dulu ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu di daerah sini itu hampir tidak pernah kekurangan air ya teman-teman. Karena di atasnya itu hutan yang cukup lebat dan sumber air ada di mana-mana. Jadi ya jarang terjadi sampai kekeringan seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang jangankan ya yang di darat gitu kan, yang di bawah saja yang disebut ranca sekarang itu sudah tidak sedalam dulu. Kalau dulu yang namanya ranca itu hampir, kalau misalkan menanam padi itu tanahnya itu masuk ke dalam sampai 1 dada teman-teman, saking dalamnya itu tanah. Dan tidak perlu dicangkul ya, cukup di tenggelamkan gitunya. Sekarang enggak lagi, berarti ya sudah semakin keras bagian bawahnya. Itu akibat ya kita juga, akibat tangan-tangan manusia. Pantas saja 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa telah tampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan ya, karena ulah-ulah manusia, tangan-tangan manusia. Di maka sahabat Aidinas ya, dengan karena memang ulah tangan-tangan manusia yang jahil, yang tidak mau bertanggung jawab. Akibatnya ya seperti sekarang ini tuh. Oke. Ya, semoga bukan hanya menikmati keindahan alam, bukan hanya terbang, sekedar terbang, kita juga bisa lebih bersyukur ya. Ternyata ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu terasa dan semakin terasa keindahannya ketika kita lihat dari ketinggiannya. Mungkin sawah yang dilihat dari bawah tidak begitu menarik ya, tapi ternyata kalau dilihat dari atas itu sangat indah sekali teman-teman. Nah di sini juga banyak dulu ya teman-teman sarang burung ya. Kalau dulu itu salak teman-teman kebanyakan di sini. Sekarang seperti yang teman-teman lihat ya, hampir tidak ditemukan pohon salak gitu. Di sini pusat salak dulunya. Jadi petani itu banyak mengandalkan dari buah salak dulu kehidupan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya ya. Tapi saat ini tidak lagi. Kenapa? Karena memang salak itu ya tidak bisa dijadikan andalan, karena harganya itu kadang-kadang dulu itu teman-teman cuman 100 rupiah 1 kilo. Bayangin ya, 100 rupiah 1 kilo ya, 100 rupiah kalau misalkan kita ambil di tempat yang jauh terus
mengandalkan tenaga orang lain ya untuk pengabdian, ya sebagai pemilik ya gak kebagian gitu. Makanya mungkin para petani itu memilih untuk tebang habis dan menggantinya dengan pohon-pohonan yang seperti yang teman-teman lihat. Ada yang diganti dengan albiso, mahagoni, ya seperti itu. Ya karena memang seperti itu. Entah kendalanya apa, yang jelas di harga, terus kualitas dari ketahanan ya, terutama ya ketahanan untuk salak Kecamatan Cineam, Manunjaya, ya dua kecamatan ini memang tidak banyak, tidak bisa bertahan lama ya. Ya mungkin 1 minggu itu sudah busuk teman-teman. Nah itu, dan belum ditemukan bagaimana caranya agar salak bisa bertahan lama ya, minimal lah 2 mingguan misalkan. Jadi ada jeda waktu untuk di perjalanan. Makanya harganya murah itu mungkin karena seperti itu, karena memang diperhitungkan dengan yang busuknya para tengkulak gitu. Baik, ternyata kita tidak bisa menemukan sarang burung ya, tapi nggak apa-apa karena kita tetap bisa menikmati keindahan alam dari ketinggian. Baiklah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah 11 menit lebih terbang, dan ini suasananya sudah agak sedikit mendung. Saya juga rada sedikit khawatir ya, takut hujan. Jadi kita akan landing saja ya. Baik sahabat, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, nyalakan juga notifikasinya ya, agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten. Untuk saat ini kita akan landing saja, dikarenakan suasana sudah tidak mendukung dan sudah semakin gelap, takut keburu turun hujan ya. Baik, terima kasih yang sudah subscribe dan menyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.